Hai semua, Mas Astro di sini. Ini adalah info antariksa sepekan dari tanggal 17 sampai 24 Januari 2025. Highlight utama kita kali ini antara lain, terjadi lagi bagian roket Long March milik Cina jatuh di permukiman penduduk. Presiden Donald Trump bersih-bersih kaum belok di lingkungan NASA. FAA tangguhkan peluncuran Starship selanjutnya sampai batas waktu yang belum ditentukan. Oke, seperti biasa kita mulai dulu dari info peluncuran yang terjadi pada sepekan terakhir. 20 Januari 2025, Galactic Energy Series 1 On Your Shoulders diluncurkan dari situs 95A di pusat peluncuran satelit Jiuquan, China. Membawa 5 satelit ke orbit sinkron matahari, diantaranya 4 satelit meteorologi bernama Yunyao 1 dan 1 satelit eksperimental Zetianxing A05. 21 Januari 2025, SpaceX Falcon 9, Starlink Group 13 dan 1 diluncurkan dari pad LC-39A di Pusat Antariksa Kennedy Space Center, negara bagian Florida. Membawa 21 satelit Starlink untuk melengkapi jaringan konstelasi satelit Starlink di grup 13 dan 1 di orbit dekat. Booster yang digunakan berseri B1083 telah terbang sebanyak 8 kali dan kali ini berhasil kembali mendarat di drone ship A Shortfall of Gravitas. Masih di hari yang sama, 21 Januari 2025, SpaceX Falcon 9, Starlink Group 11 dan 8 diluncurkan dari pad SLC-4A di basis Angkatan Antariksa Amerika, Vandenberg, negara bagian California. Membawa 21 satelit Starlink untuk melengkapi jaringan konstelasi satelit Starlink di grup 11 dan 8 di orbit dekat. Booster yang digunakan berseri B1082 telah terbang sebanyak 10 kali dan kali ini berhasil kembali mendarat di drone ship Of Course I Still Love You. 23 Januari 2025, CASG Long March 6A G60 Polar Group 06 diluncurkan dari pad LC-9A di pusat peluncuran satelit Taiwan, China. Membawa 18 satelit G60 untuk melengkapi jaringan konstelasi satelit G60 di grup 06 pada posisi orbit polar. Masih di hari yang sama, 23 Januari 2025, CASG Long March 3B TJSW 14 diluncurkan dari pad LC2 di pusat peluncuran satelit Xichang, China. Membawa 1 satelit misterius TJSW atau Tongxing Jishu Xian Weixing yang kalau secara harafiah bernama satelit percobaan teknologi komunikasi. Jadi kalau menurut spekulasi, ini adalah satelit pengujian yang memiliki kemampuan pengintaian dan peringatan dini pertahanan militer di posisi orbit transfer geostasioner. Tambahan sedikit ya, masih tentang peluncuran TJSW-14. Jadi salah satu bagian dari Long March 3B ini dilaporkan jatuh di area pemukiman penduduk. Ya, jadi sementara belum ada info lebih lanjut ya mengenai adanya kerusakan dan korban jiwa yang disebabkan. Karena dari media resmi Cina seperti yang kita tahu jarang sekali terbuka kalau ada masalah-masalah seperti ini ya. Satu-satunya sumber berita yang Mas Astro dapatkan saat ini hanya dari citizen jurnalis dari media X yang juga diambil dari media lokal Cina Weibo. Kejadian bagian roket Cina yang jatuh di wilayah penduduk ini bukan sekali dua kali ya, dan cukup sering terjadi bahkan menimbulkan kerusakan harta benda dan korban jiwa. Apalagi jenis roket Long March pakai bahan bakar dinitrogen tetrosida. Ini yang dikenal sangat beracun. Ya, jadi begitulah sebenarnya kenyataan di lapangan ya. Di sisi lain, pencapaian Cina di antariksa bisa dianggap luar biasa.
tapi kadang-kadang dikenal juga dengan kecerobohan dan kelalaiannya. Oke, next ya, 24 Januari 2025, SpaceX Falcon 9, Starlink Group 11 dan 6 diluncurkan dari pad SLC-4A di basis Angkatan Antariksa Amerika Vandenberg, negara bagian California. Membawa 23 satelit Starlink untuk melengkapi jaringan konstelasi satelit Starlink di grup 11 dan 6. Booster yang digunakan pada peluncuran kali ini berseri B1063 telah terbang sebanyak 23 kali dan kali ini berhasil kembali mendarat di drone ship Of Course I Still Love You. Setelah pelantikan Presiden Trump yang gerak cepat memberikan kebijakan-kebijakan baru, di mana salah satu kebijakannya tentang gerakan yang memprioritaskan kaum inklusif di lingkungan pemerintahan, termasuk kelompok LGBTQ ya, dan sebangsanya untuk segera dihapus dan tidak terkecuali di lingkungan NASA. Ya, jadi akhirnya memo dari Gedung Putih yang paling ditakutkan oleh kaum belok ini akhirnya sampai juga kepada NASA ya, di mana berdasarkan surat resmi yang diterima pada 22 Januari 2025, memerintahkan NASA untuk menutup departemen yang khusus mengurusi DEIA atau Diversity, Equity, Inclusion, and Accessibility. Ya, kalau yang kita kenal sebagai kaum woke gitulah ya. Memo tersebut juga mewajibkan lembaga untuk memberikan daftar kantor dan karyawan DEIA mereka, serta kontrak terkait paling lambat 23 Januari, serta menyerahkan rencana pemutusan hubungan kerja staf departemen tersebut sebelum akhir bulan Januari ini. Dan benar saja keesokan harinya media informasi NASA untuk departemen ini sudah tidak tersedia lagi ya, dan hanya menampilkan kode 404 atau halaman tidak ditemukan. Kebijakan seperti ini disebut-sebut sebagai bentuk sikap pemerintahan baru Trump untuk mendorong produktivitas, efisiensi, dan profesionalisme di seluruh lingkungan pemerintah. Tidak terkecuali NASA yang seharusnya mengutamakan kompetensi di atas segala-galanya dan bukan berdasarkan gender, orientasi seksual, ras, atau golongan. Pada memo yang sama juga menyebutkan akan ada konsekuensi yang lebih serius seperti dirumahkan untuk mereka di lingkungan NASA yang masih belum mengikuti perintah selambat-lambatnya 10 hari setelah memo diberikan. NASA yang sama seperti pemerintahan Amerika lainnya di bawah pemerintahan Biden yang dianggap latah karena terlalu mengekspos dan menspesialkan golongan ini agar selalu ingin didahulukan adalah tindakan yang hanya akan memecah belah rakyat Amerika, serta bentuk pemborosan anggaran negara sehingga lupa atas tujuan utamanya sebagai pionir pencapaian sains bidang antariksa. Di sisi lain, dengan hadirnya Jared Isaacman sebagai Direktur NASA terbaru, juga kemungkinan akan terjadi perubahan yang radikal, termasuk sistem infrastruktur program basis permanen di bulan oleh Artemis, yang sampai saat ini masih belum jelas bagaimana dan oleh siapa akan dilakukan. Walaupun dengan adanya program CLPS yang dianggap cukup baik ya, dan kemungkinan akan dipertahankan sebagai jawaban NASA atas perlombaan antariksa jilid 2 dengan Cina yang punya target sebelum 2030. Berita kedua, jadi ini adalah follow-up dari hasil insiden meledaknya Starship Ship 33 yang reruntuhannya jatuh di wilayah Karibia sampai menciptakan guguran api yang sangat besar sampai membuat kekacauan penerbangan di wilayah ini ya. Jadi atas insiden tersebut, FAA langsung memerintahkan SpaceX untuk melakukan investigasi secara mandiri. FAA juga memastikan tidak ada korban cedera walaupun mereka sendiri juga sedang bekerja sama dengan pemerintah setempat untuk memverifikasi laporan tentang kerusakan properti. Uniknya, beberapa warga Turks and Caicos melaporkan menemukan puing-puing yang mereka yakini berasal dari Starship, termasuk ubin berbentuk heksagonal yang khas dari sistem pelindung panas roket tersebut. FAA juga menyoroti bahwa serpihan Ship 33 jatuh di luar area yang sudah ditentukan, sampai-sampai mereka harus mengaktifkan sistem debris response area yang membuat lalu lintas udara di sekitar lokasi sangat terganggu. Beberapa pesawat bahkan harus memutar balik ya, atau mendarat darurat karena bahan bakar hampir habis akibat menunggu zona udara dibuka kembali. Walaupun di sisi lain, SpaceX membantah keras dan meyakini Starship tetap berada dalam koridor peluncuran yang sudah ditentukan seperti biasanya. Kalaupun ada serpihan yang tersisa, pasti jatuh di area bahaya yang sudah diatur. Dan intinya sampai seluruh hasil investigasi yang akan dilaporkan oleh SpaceX dan ditinjau ulang oleh FAA,
maka selama itu pula peluncuran uji coba Starship sementara akan ditangguhkan ya. Oke, itu dia guys info teknologi antariksa sepekan kita kali ini. Jangan lupa subscribe. Saya Mas Astro pamit undur. Panjang umur dan sejahtera untuk kita semua. Peace.